Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan dermatom dan myotom pada upper dan lower extremity. Kita mulai dari pemeriksaan dermatom dulu. Nah, pada pemeriksaan dermatom ini ditunjukkan untuk mengetahui perubahan sensitivitas pada dermatom, baik pada upper atau lower extremity. Nah, perubahan sensitivitas pada bagian dermatom tertentu ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasikan jenis patologi apa yang dialami oleh pasien pada sistem sarafnya. Oke, kita akan mulai dari bagian upper extremity. Nah, prosedur sebenarnya cukup simple. Nah, kita menggunakan kuas biasanya yang terdapat pada palu refleks. Mohon maaf, saya tidak memiliki bahan tersebut, maka sebagai gantinya saya menggunakan kapas. Lalu kita melakukan stroke atau secara simpelnya mengelus pada bagian dermatom yang ada pada upper extremity. Seperti ini contohnya, seperti ini juga contohnya. Nah, bagaimana saja harus kita elus bagian tersebut adalah sebagai berikut. Untuk pemeriksaan dermatom pada lower extremity juga sama seperti tadi, kita uh, raba atau elus menggunakan kuas yang biasanya terdapat dalam satu paket dengan palu refleks. Maaf saya tidak memilikinya, maka saya akan menggunakan kapas sebagai gantinya. Kita elus pada bagian-bagian dermatomnya seperti ini contohnya. Nah, bagian-bagian mana saja harus kita uh, oleskan atau elus dan sebagainya. Ada bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut. Nah, saat memeriksa bagian-bagian dermatom pada upper dan lower extremity, pastikan kita menanyakan pada pasien apakah pasien merasakan sensasi atau sensitivitas yang berbeda pada bagian-bagian dermatom tertentu. Penting ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan myotom, di mana kita juga memeriksa kekuatan-kekuatan otot pada bagian-bagian myotom tertentu pada pasien. Nah, perubahan kekuatan pada otot-otot tertentu pada myotom pasien ini mampu membantu kita untuk mengidentifikasikan jenis patologi apa yang dialami pasien. Oke, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan myotom pada upper extremity. Nah, bagi myotom yang pertama kita cek adalah C5 pada otot deltoid. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Nah, kita minta pasien pada tangan kanan dan kirinya, kita melakukan abduksi. Nah, kita tahan pada bagian otot deltoidnya. Pak, tahan ya Pak. Nah, perhatikan perubahan otot pada bagian kanan dan kiri tangan. Selanjutnya kita memeriksa C6 biceps brachi. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Kita minta pasien untuk melakukan fleksi 90 derajat dan tangannya supinasi. Lalu kita beri tekanan pada biceps brachinya. Lawan Pak. Naik ke atas tangannya seperti ini, kita lakukan tekanan. Lawan. Nah, perhatikan perubahan otot terjadi pada bagian tangan kanan dan kiri. Nah, selanjutnya adalah C6 wrist extensor. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita memeriksa bagian tangan kanan dan kiri. Ini contoh saja untuk tangan kiri. Nanti kita lakukan sama pada tangan kanan. Tangan berada dalam posisi pronasi seperti ini. Lalu melakukan ekstensi seperti ke atas ini. Lalu kita beri tekanan untuk melawannya. Nah, periksa perubahan otot yang terjadi pada tangan kiri seperti yang saya periksa, dan juga nanti saat mencek tangan kanan, periksa perubahan otot yang terjadi pada tangan kanan. Nah, selanjutnya adalah C7 triceps. Nah, bagaimana cara melakukannya? Prosedurnya kurang lebih sama tadi saat kita mencek C6 biceps brachi. Pasien dalam posisi fleksi dan supinasi. Nah, pasien melakukan
fleksi forearm 90 derajat, lalu kita beri tekanan pada bagian triceps brachi. Triceps, lakukan fleksi Pak. Jadi, nah, terasa otot tricepsnya. Nah, perhatikan perubahan otot triceps jadi pada bagian kiri dan kanan saat jadi fleksi. Nah, selanjutnya adalah C7 wrist flexion. Nah, ini kebalikan tadi ini kebalikan dari C6 wrist extensor. Nah, tangan sekarang sebagai contoh tangan kiri, nanti kita lakukan juga pada tangan kanan. Tangan kanan dalam posisi supinasi dan melakukan fleksi. Nah, kita beri tekanan saat pasien melakukan fleksi. Fleksi sini Pak, di sini, ke atas Pak, ke atas. Nah, kita beri tekanan. Nah, periksa perubahan otot saat melakukan fleksi seperti ini, baik pada bagian kiri dan kanan. Yang terakhir adalah T1 first dorsal interosseus. Nah, kita melakukan fiksasi pada 3 digit terakhir pada jari, pada 3 digit terakhir pada jari. 1, 2, 3, kita melakukan jari tengah ini 1, 2, 3. Lalu kita lakukan adduksi pada index finger. Setelah melakukan adduksi, lalu kita memeriksa perubahan otot yang terjadi saat kita melakukan adduksi ini. Lakukan pada kelima jari pada satu tangan, berarti lakukan semua pada 10 jari yang dimiliki oleh pasien. Oke, sekarang kita melakukan pemeriksaan myotom pada lower extremity. Nah, sama seperti saat kita melakukan pemeriksaan myotom pada upper extremity, tujuan kita melihat perubahan pada otot-otot di lower extremity yang berhubungan dengan saraf-saraf. Nah, untuk memeriksa lumbar 2, kita melakukan hip flexion. Dan untuk memeriksa lumbar 3, saraf lumbar 3, kita melakukan hip extension. Hip extension. Seperti saya sebutkan tadi, periksa perubahan otot pada saat kita melakukan gerakan-gerakan tersebut. Untuk memeriksa lumbar 4, kita melakukan ankle dorsiflexion seperti ini. Dan untuk memeriksa R5, kita melakukan abduksi kita melakukan big toe extension. Big toe extension seperti ini, mohon maaf. Lalu untuk memeriksa S2 atau sakral 2, sebenarnya jarang terjadi kelainan pada sakral 2 seperti ini. Tapi di kondisi terjadinya gangguan pada sakral 2 atau kita harus memeriksa S2-nya, kita melakukan knee flexion. Nah, kita melakukan flexion pada bagian knee. Nah, untuk memeriksa S1, kita melakukan ankle plantar flexion, atau lebih mudahnya prosedur yang kita lakukan adalah kita minta pasien untuk berdiri dengan satu kaki, dengan kaki yang ini berdiri sambil berjinjit seperti ini.